Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah telah banyak memberikan kita nikmat yang jika kita disuruh untuk menghitungnya satu persatu, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah juga katakan, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah lagi nikmatku kepadanya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita dibangkitkan dalam barisan Rasulullah serta masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Bapak, umi-umi serta anak-anak umi yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan ini, di waktu yang singkat ini, ada beberapa poin yang ingin umi sampaikan, yaitu tentang hikmah puasa Ramadan. Hikmah puasa Ramadan itu sangat banyak anak-anak umi. Tetapi dalam kesempatan ini hanya beberapa poin saja yang umi sampaikan, karena kalau kita bahas semua hikmah puasa Ramadan, waktunya sangat panjang sampai zuhur. Mau sampai zuhur? Iya. Jadi dalam kesempatan yang singkat ini hanya beberapa poin saja. Yang pertama, hikmah puasa Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi hikmah yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah, selain meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kita tidak boleh rakus terhadap yang halal. Yang kedua, selain meninggalkan yang haram, kita juga tidak rakus terhadap yang halal. Kalau pisang halal atau haram? Boba halal atau haram? Bakso? Sate? Mie? Halal. Tapi kalau di siang hari di bulan Ramadan, halal atau haram? Haram. Artinya apa? Kita menahan. Itu halal, tapi kita nggak boleh rakus. Kita tahan. Kenapa? Aku sedang berpuasa. Maka jangan makan di siang hari. Kecuali anak umi pulang sekolah. Pulang sekolah dalam keadaan terik, kalian lihat di meja makan itu ada kolak pisang, sisa buka semalam. Ambil piring, taruh ke piring, makan, habis satu piring. Tiba lewat mamanya, kok makan nak? Kan puasa. Oh iya mak, lupa mak. Apakah puasanya batal? Enggak. Kenapa? Lupa. Tapi harus benar-benar lupa, bukan pura-pura. Maka dia boleh lanjutkan puasanya tadi, tapi harus benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa. Ya, paham itu ya nak? Jadi orang yang bertakwa tadi adalah meninggalkan yang haram, tidak rakus terhadap yang halal. Yang pertama tadi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anak Umi yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua adalah mengingatkan kita kepada nikmat Allah. Puasa itu ibadah yang sangat berat. Berat puasa itu, berat. Sahur, ketika sahur jam 4 dalam kita terlelap tidur, orang tua kita bangunkan, berat untuk bangun. Sampai ada yang makan itu sampai terpejam masa. Saking apa? Ngantuk. Itu waktu yang paling enak untuk tidur. Terpejam matanya sambil makan. Sampai kadang masuk ke hidung. Salah, rupanya ke mulut. Seharusnya ke mulut, dia masuk ke hidung. Kenapa? Ngantuk. Karena ngantuk tadi. Ya berat. Di jam-jam segini udah mulai lapar. Nanti jam 1 zuhur udah mulai keroncongan perut. Nanti asal udah mulai lemas, dia nggak bisa lagi. Disuruh mamanya, nak tolonglah berikan mama dulu cek. Lemas sekali aku, puasa. Nggak sanggup lagi aku. Semua alasan asal disuruh lemas, alasannya puasa. Kenapa? Berat. Memang berat ibadah puasa ini. Tapi dengan berpuasa kita tahu bagaimana rasanya lapar, sehingga kita teringat untuk saudara-saudara kita yang tidak makan, yang tidak minum. Siapa itu? Lihat saudara kita yang ada di Palestina. Berat. Rumahnya hancur. 2 jam sekali suara dentuman bom dengan rasa ketakutan. Tinggal di pengungsian. Mau sekolah juga sudah hancur. Tinggal puing-puing rata dengan tanah. Mereka mau makan, lapar, gak ada makanan. Mau minum, gak ada air bersih. Mereka hanya mengharap bantuan dari negara lain. Na'udzubillah min dzalik. Kaum yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, hikmah puasa Ramadan adalah mengendalikan hawa nafsu jahat. Nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi puasa mengendalikan hawa nafsu yang jahat. Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Qadir Al-Jailani, di situ dijelaskan ketika Allah menciptakan nafsu, Allah tanya kepada nafsu tadi, wahai nafsu, man ana wa man anta? Siapa aku? Siapa engkau? Apa dijawab nafsu? Ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Lalu Allah panggil malaikat, wahai malaikat, masukkan nafsu ke dalam neraka jahanam selama 1000 tahun. Lalu dimasukkannya. Setelah 1000 tahun dikeluarkan lagi. Setelah dikeluarkan dari neraka jahanam, Allah tanya lagi, wahai nafsu, man ana wa man anta? Siapa aku, siapa engkau? Apa kata nafsu? Saya ya saya, aku ya aku, ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Kata nafsu. Lalu Allah panggil lagi malaikat, kurung nafsu. Kurung dia 1000 tahun, jangan kasih dia makan, jangan kasih dia minum, jangan turuti kehendaknya, jangan turuti keinginannya. Lalu malaikat masukkan, kurung dia, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih keinginannya, nggak dituruti. Nggak nyampe 1000 tahun nafsu pun menyerah. Lalu Allah tanya, wahai nafsu, man ana wa man anta? Apa dia jawab? Engkau yang menciptakan, aku yang diciptakan, kata nafsu. Di situ dia menyerah, barulah dia mengakui bahwa dia diciptakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya adalah salah satu yang dapat mengalahkan nafsu adalah dengan cara berpuasa. Puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, iya kan? Anak-anak Umi yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita bahas semua tentang hikmah puasa Ramadan, sesungguhnya sangat banyak. Ya nak, tapi dalam kesempatan ini hanya 3 poin itu saja yang dapat Umi sampaikan. Mungkin di lain waktu nanti kalau ada kesempatan kita untuk bertausiah lagi, akan disampaikan kembali poin-poin selanjutnya. Nah, anak Umi, demikian yang Umi sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Kepada Allah Umi mohon ampun. Wabillahi